nyusuin 2 tahun. Ribet lah, pegel pinggang sini ya kan, miring mulu, capek Pak. Coba aja Bapak miring dah tidur, enak ini, pegel banget sini ya. Malam lagi enak tidur, bangun bayi kita tuh ya kan. Yang bangun bapaknya apa ibunya kira-kira? Bapaknya mah pules terus ya. 2 tahun begitu. Alhamdulillah anak saya yang pertama, kedua, ketiga saya pesenin susui anak kita tuh berapa lama? 2 tahun. Udah mau genap nih, dikit lagi 2 pekan. Makanya istri saya senang banget. Alhamdulillah Bang, sebulan lagi kata dia. Ya alhamdulillah, emang pesen Allah buat ibu-ibu tuh, buat ibu susui anak kalian berapa lama? Ibu mungkin gak dengar ayat ini, bapak suami yang dengar pulang sampein. Mungkin kita udah gak punya anak, mantu kita sampein. Kalau kita lahir cucu, maka kita sampaikan ke mantu kita, nah susui anak ini 2 tahun. Emangnya wajib? Kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Faqala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita karam wal muhtaram Bapak Haji Sa'ali, kita doakan dengan mengangkat kedua tangan kita untuk beliau, mata'nallah bituli hayatih wa nafa'na bi barakati ulumih wa sihhatihi wa quwwatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para asatiz, para hujjaj, Bapak Haji, Ibu Haji yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Ustadz Ahmad Fatoni beserta jajaran pengurus, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ilmu pembahasan kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya daripada Imam Al-Baghawi, di mana pada pertemuan terakhir kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan perceraian. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir kita berkaitan dengan menyusui anak yang Allah karuniai. Kita doakan dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan sang walid Imam Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i
Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang sedang mengkaji kitab beliau dibukakan pintu hati kita sehingga bisa memahami setiap kata yang tertulis dalam kitab ini. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan fisik kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Malam ini kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat 233. Firman-Nya yang berbunyi, wal walidat, hai kalian para ibu-ibu. Malam ini ibu-ibunya hadir nggak kira-kira nih Pak? Ada di bawah insya. Kalaupun nggak hadir, kita yang datang nanti pulang sampaikan tentang ayat ini, dikhususkan buat kaum. Nanti ada buat bapak-bapak juga di pertengahan ayat. Kita lihat di awal ayat Allah tujukan ini ayat buat kaum ibu. Wal walidat, dan para ibu-ibu, yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Haulain, haul 1, kalau 2 haulain. Dari kata hala yahulu, artinya berganti. Tuh. Jadi kenapa haul disebut 1 tahun? Itu dari kata hala yahulu, artinya berganti. Sebentar lagi akan ada pergantian tahun 2024 jadi berapa? 2025 gitu. Kemarin kita udah 1440 berapa? 9, nanti berubah 1445 begitu ya. Perubahan ya, pergantian itu arti hala yahulu jadi haul. Disebut tahun karena ada pergantian. Seperti ayat tentang yang bercerita tentang Nabi Nuh dengan anaknya yang bernama Kan'an. Ketika ayahnya katakan, hei anakku, ya bunayyarkam ma'ana, hai anakku, ayo naik perahu bersama ayah. Itu dialog ini yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Anaknya nggak mau, menolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, saya mau pergi ke tempat yang aman, naik ke atas gunung. Tuh, pasti air nggak bakalan sampai ya. Dan Nabi Nuh nggak akan ada yang selamat. Ini azab, ini murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad takut banget jangan sampai umatnya diazab sama Allah seperti umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh ya diazab tuh dengan apa? Banjir. Hancur semua.
Karena dosa yang mereka lakukan Allah murka, hancur semua. Takut Nabi Muhammad, makanya beliau berdoa, ya Allahumma la tuhlik ummati bisinnah. Ya Allah, jangan hancurkan umatku seperti umat-umat Nabi terdahulu hancur dengan alam semesta. Alam yang menghabiskan mereka semua. Ada yang banjir di zaman Nabi Nuh, ada yang dengan petir ya disambar, semua mereka mati di dalam rumah. Yang bikin gua besar itu, rumah-rumah dari gua itu kaum Samud, habis mereka dengan petir ya. Ada yang dengan angin, kaum Ad ya kan, habis mereka semua, tidak tersisa. Dalam Al-Quran seperti pohon kurma yang atasnya sudah dipangkas gitu. Kayak pohon, kalau kita kan nggak ada pohon kurma, mungkin kita nih pohon kelapa, atasnya udah diapain tuh? Bisa nunggu lagi nggak tuh kira-kira? Nggak bisa, begitu perumpamaan, nggak ada kehidupan setelah Allah datangkan azab tersebut. Nabi takut, ya Allah, umat saya dosanya lebih parah daripada umat-umat lebih parah. Nabi tahu. Tapi dengan keberkahan Nabi Muhammad, Allah jamin mereka tidak akan diazab seperti umat terdahulu. Kalaupun Allah datangkan musibah, bencana, itu sifatnya lokal. Hari ini terjadi bencana banjir bandang. Di mana tuh? Di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, ya Allah. Ya kan? Sebelumnya di Malaysia tuh beberapa pekan yang lalu, daerah mana tuh namanya tuh? Saya lihat tuh di beritanya di Malaysia, ya kan? Daerah mana nih? Banjirnya kayak begini banget, ya Allah. Belum pernah banjir seperti itu di daerah Malaysia. Setelah saya datang ke Sukabumi, Allah tuh ayat, ya kan? Enggak Allah azab semua merata, hanya lokal sebagai peringatan, bukan sebagai azab. Jangan kita bilang, oh yang di Pelabuhan Ratu emang pada nakal deh, pada mainnya kagak bener, jahat, akhirnya Allah kasih azab. Jangan begitu, nggak boleh. Bisa jadi dosa kita lebih parah daripada mereka. Jangan merasa diri lebih suci dari orang lain, maka Allah berikan rasa aman berkat doa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kembali ke kisah Nabi Nuh. Dalam Al-Quran Allah gunakan kata haul. Allah gunakan kata haul. Ini gara-gara kalimat haul nih. Gara-gara kita bahas kalimat haul. Allah gunakan kata haul. Fahala bainahumal mauju. Ketika si Kan'an bilang, saya mau naik ke atas gunung, saya akan selamat, maka bergantianlah ombak datang. Fahala bainahumal maut. Selesai dialog tersebut, Allah datangkan ombak yang bersilih ganti tuh, hala bergantian gitu ya. Nah, maka kalau ada yang meninggal dunia kemudian sudah 1 tahun, kita sebut acara tersebut doa acara haul, karena udah berganti tahun. Setelah dia meninggal berganti tahun, maka kita adakan haul genap 1 tahun. Tuh di ayat ini Allah katakan haulain, bukan 1 tahun, tapi diminta menyusui anaknya berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. Apakah 2 tahun ini hukumnya wajib, sunnah, apa boleh? Wajib. Kalau wajib nggak 2 tahun, ibu-ibu pada berdosa karena banyak yang nggak nyusuin selama 2. Alasannya apa tuh kira-kira nggak nyusuin 2 tahun? Ribet lah, pegel pinggang sini ya kan, miring mulu, capek Pak. Coba aja Bapak miring dah tidur, enak ini, pegel banget sini ya. Malam lagi enak tidur, bangun bayi kita tuh ya kan. Yang bangun bapaknya apa ibunya kira-kira?
Bapaknya mah pules terus, ya 2 tahun begitu. Alhamdulillah anak saya yang pertama, kedua, ketiga saya pesenin susui anak kita. Tuh berapa lama? 2 tahun. Udah mau genap nih, dikit lagi 2 pekan. Makanya istri saya senang banget. Alhamdulillah bang, sebulan lagi kata dia. Ya alhamdulillah, emang pesen Allah buat ibu-ibu. Tuh, buat ibu susui anak kalian berapa lama? Ibu mungkin gak dengar ayat ini, bapak suami yang dengar pulang sampein. Mungkin kita udah gak punya anak, mantu kita sampein. Kalau kita lahir cucu, maka kita sampaikan ke mantu kita, nah susui anak ini 2 tahun. Emangnya wajib? Kita baca di sini. Khobarun bimaknal amri. Seluruh ulama sepakat, seluruh ulama tidak ada perbedaan bahwa ayat ini mengandung perintah dari Allah. Walaupun bentuknya khobar, sifatnya pernyataan. Ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun, kan bukan perintah. Tapi kita kan udah belajar sebelumnya. Ada ayat bentuknya pernyataan, isinya perintah. Ada ayat bentuknya pernyataan, isinya larang. Mirip ayat ini juga. Ya, mirip ayat ini juga. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan ada huruf yang dihapus dalam ayat ini, yaitu 1 huruf lam. Aslinya wal walidatu liyurdi'na, ada lamnya di depan. Liyurdi'na, huruf lam di depan setelah fi'il mudhari itu berguna menjadi perintah. Jadi ada huruf lam bukan lam panjang, bukan lam alif, lam biasa pendek sebelum fi'il mudhari, maka itu berguna sebagai fi'lul amri atau perintah. Maka ayat ini seluruh ulama sepakat ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa amru istihbab wala amru ijab, tapi perintah di sini sifatnya sunnah bukan wajib. Sifatnya sunnah bukan wajib. Baru jadi wajib kalau nggak ada yang bisa menyusui kecuali si ibu itu, maka jadi wajib. Nggak ada lagi nih yang bisa nyusuin, engkau doang wajib. Begitu. Siapa lagi kalau bukan kamu, ya ibunya. Ya udah. Gitu. Zaman sekarang anak nggak nyusu dengan ibunya, gantinya apa kira-kira? Susu apa? Saya nggak tahu, anak saya dari 1 sampai 3 nggak mau susu itu tuh. Nggak mau, kita beliin yang ini kagak mau. Coba apa beli yang lain, pegel di pinggang. Begitu istri, kita beliin lagi yang lain, kagak mau. Cuma dipakai sekali doang, kagak dipakai lagi tuh susu. Kita tungguin sampai berapa hari, cobain lagi, kagak mau. Gitu, ya. Tuh luar biasanya tuh anak tuh seperti itu, ya. Dia pengen langsung airnya dari 2 tahun hadirin. 2 tahun tuh, ya. Sifatnya perintah tapi nggak wajib, tapi hukumnya sunnah. Nggak wajib, hukumnya sunnah. Jadi wajib kalau nggak ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain, maka hukumnya wajib. Dulu waktu Nabi lahir, ibunya nyusuin 2 tahun apa enggak kira-kira? Pertanyaan tuh, ya. Pas Nabi lahir, bayi tuh Rasulullah lahir nih. Kan yang nyusuin ayat ini diminta siapa? Ibunya, yaitu Aminah radhiyallahu anha. Apakah Aminah menyusui bayi Rasulullah 2 tahun? Tidak. Hanya menyusui 3 hari 3 malam. Setelah itu air susunya kering. Setelah itu air susunya, jadi bukan Aminah nggak nyusuin Nabi Muhammad, nyusuin.
nyusuin. Cuma setelah 3 hari apa tuh? Air susunya kering. Kadang-kadang ada istri kita begitu ya. Setelah sepekan, bang, air susu saya habis bang, begitu ya kan? Ya udah, ya kan? Ya udah, begitu. Cari gantinya. Wajib cari gantinya sampai 2 tahun. Nah, di bangsa Arab dulu kalau seorang ibu tidak bisa menyusui bayinya apapun alasannya karena susunya kering, sakit, lemah atau lain sebagainya, budaya mereka itu mencari wanita yang menyusui. Wanita yang, makanya nanti di ujung ayat sini Pak ketemu nih, ya. Wa in aradtum an tastardiu auladakum, jika kalian ingin mencari wanita yang menyusui anak-anak kalian, fala junaha alaikum, gak apa-apa. Gak apa-apa, cari wanita yang akan menyusui anak seperti Rasulullah. Setelah 3 hari gak keluar air, kakeknya Abdul Muthalib mencari wanita yang bisa menyusui. Wah, wanita di Mekah itu kan kesempatan kalau nyusuin bayi dapat apa tuh? Bayaran. Dapat bayaran. Biasanya yang datang orang-orang kampung begitu. Bukan kota Mekah, orang kampung. Makanya Halimatus Sa'diyah tinggalnya di kampung, di Bani Sa'ad namanya. Desanya Hazwan namanya. Oh, pinggiran kampung. Emang pengen nyari kerja di mana tuh? Di kota. Kumpul 10 wanita, pengen semuanya nyusuin Rasulullah. Kenapa? Karena kakeknya orang besar di Mekah. Jadi kalau ada yang cerita perempuan-perempuan kagak mau nyusuin Nabi karena dia anak yatim, karena dia orang susah, nanti kita nggak dapat bayaran, itu cerita palsu hadirin. Justru yang terjadi ketika diumumkan sama kakeknya, saya nyari wanita yang bisa nyusuin cucu saya, berebut di situ, berebut, hingga datang 10 wanita mencoba ya menyusui Rasulullah, 1, 2, 3 sampai 9 kagak ada yang bisa. Nabi kagak mau menyusu dengan wanita-wanita tersebut, hingga datanglah seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Begitu ditaruh, dipegang, bayinya langsung nyusu dengan Halimah. Ya Allah, senengnya luar biasa tuh kakek. Ditanya, siapa namamu? Namaku Halimah Sa'diyah, begitu. Dari Bani mana kamu? Dari Bani Sa'ad, desa Hazwan. Wah, seneng dia. Itu desa yang masih apa tuh? Terjaga keasliannya, kata kakeknya itu. Dan namamu aku suka, Halimah, artinya lembut. Mudah-mudahan kau jaga anak saya dengan penuh kelembutan. Sa'diyah artinya senang, gitu. Hanya ada istri kita namanya Sa'diyah, tiap hari senang mulu hadirin itu, ya enggak? Karena namanya Sa'diyah, ya enggak? Ya. Ada juga Sa'diyah ngomel-ngomel mulu, kok dia Pak Ustadz ya enggak? Sa'diyah yang lain kali ya, yang ketuker, ya kan? Nah, Sa'diyah tuh gembira begitu. Lagi istri Pak Haji Hambali bahagia mulu, ya enggak? Banyak cerita-cerita yang kita belum dengar, dia ada aja begitu, ya kan? Bahagia, Sa'diyah banget dia begitu, ya kan? Seneng tuh Abdul Muthalib, cocok sama kamu, lembut dan bahagia, masih asri tuh kampung kamu, bawa nih cucu saya, jaga baik-baik tuh. Gembira banget tuh kata Halimah. Begitu kita pulang, rumah kita itu, kampung kita itu kering tandus. Begitu datang Nabi Muhammad, langsung subur hadirin. Kambing yang tadinya kering kerontang, keluar susu tuh kagak berhenti-berhenti. Berkah Nabi Muhammad. Ketika berita ini tersebar di Bani Sa'ad, semua perempuan berharap, saya yang nyusuin dah, saya yang nyusuin dah. Kagak bisa, kata Halimah. Ini pesan dari kakeknya, saya yang disuruh jaga. Berharap banget tuh anak yatim, ya,
bisa masuk ke rumah kita. Jadi kalau ada yang cerita wanita pada menolak Rasulullah, itu kabar lemah, bahkan boleh saya katakan palsu. Karena Nabi Muhammad dari bayi udah kelihatan keberkahannya. Dari sejak lahir tuh udah kelihatan keberkahannya. Cahaya terus bersinar dari tubuh beliau tuh ya ketika lahir. Makanya ya ibunya anaknya Halimatus Sa'diyah, anaknya bukan Halimatus Sa'diyah, wanita yang ikut hadir di proses kelahiran Rasulullah, namanya Ummu Syifa, punya anak seorang sahabat Nabi. Cerita, ibu saya ketika bayi Nabi Muhammad lahir ke bumi itu bercahaya, dan ketika ibunya nengok ke tempat yang lain, tempat itu jadi bercahaya. Bayangin, jadi cahayanya pengaruh ke wajah yang lihat. Keluar cahaya, yang lihat begitu nengok ke tempat lain seperti bersinar lagi itu tempat tersebut, ya kan? Pantulan bekas sinar cahaya yang Allah berikan pada Rasulullah. Kira-kira ada bayi kayak begitu lahir bercahaya nggak kira-kira? Ada, cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat. Hai ibu-ibu, kata Allah, susui anak-anak kalian selama 2. Hukumnya nggak wajib, hukumnya sunnah. Jadi kalau kurang dari 2 tahun nggak apa-apa. Yang penting udah, jangan sampai kan nyusuin sama sekali. Yang penting udah nyusuin, ya. Perkara nanti sebabnya apa, tinggal urusan wanita tadi di hadapan Allah. Kalau ditanya kenapa kau tidak susui anakmu, pasti dia punya jawaban. Silakan jawaban itu diutarakan kepada Allah. Kalau Allah redo, alhamdulillah. Kalau Allah nggak redo, maka hukuman nauzubillah min. Jadi kalau nggak ada alasan, nyusuinnya berapa lama kalau nggak ada alasan? 2 tahun. Para ulama nih menarik di sini jamaah disebutin, ya. Wa in wadoat li sittati ashhurin fa innaha turdi'u haulain. Kalau hamilnya 6 bulan, nyusuinnya sempurna 2 tahun. Kalau hamilnya berapa? 6 bulan, hamil 6 bulan, lahir bayi, nyusuin genap 2 tahun. Tuh, ya kan? Kan di ayat di surat apa nih, di sini ada nih ayatnya. Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ini ayat nyambung dengan Al-Ahqaf 15, kata sang mu'alif ketika Allah katakan hamilnya seorang wanita ditambah menyusui itu bayi 30 bulan. Total hamil sama nyusuin 30 bulan. Kalau di sini dibilang 2 tahun nyusuin, katanya 30 bulan. Nyusu 2 tahun jadi berapa bulan? 24 kan? 2 tahun berapa bulan? 24. Kalau 30 ke 24 sisanya berapa? 6 bulan. Sisanya 6. Maka kalau boleh dibagi 6 bulan hamil, 24 bulan nyusu itu. Sebagian para ulama mengartikannya begitu. Kalau hamilnya 6 bulan, nyusunya genap 2. Di zaman Ali pernah ada seorang laki-laki mengadu kepada beliau, "Hai Khalifah, ini istri saya nikahin. Saya tahu dia wanita baik-baik, keluarganya baik-baik, suci. Kenapa habis akad nikah 6 bulan dia hamil langsung melahirkan? 6 bulan setelah akad melahirkan. Apakah dia wanita yang kurang baik, berzina sebelum menikah dengan saya? Berarti ada sisa 3 bulan tuh. Jangan-jangan dia berhubungan dengan laki-laki lain." Begitu.
Ini anak jadi bukan anak saya. Apa kata Ali? Saya tanya Ibnu Abbas dulu sebentar. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang paham tentang Al-Quran. Ada nggak ayat tuh dalam Al-Quran? Ya, orang hamil 6 bulan. Cari coba. Ada kata Ibnu Abbas, diskusi dia berdua. Ayatnya Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Baqarah 233, wahai khalifah. Nah, hamil dan menyusui 30 bulan. Menyusui saja 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. Ini anak benar anak dia. Jadi dihukum. Saat itu keluar hukuman, ini anak resmi anak. Hamil seorang wanita minimal bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan. Jadi kalau yang hamilnya 6 bulan, nyusuinnya 2. Kalau yang hamilnya 7 bulan, berarti nyusuinnya berapa tahun? Kurang dari 2 tahun. Berarti 2 tahun kurang sebulan, kan begitu? Jadi 23 bulan. Kita rata-rata hamilnya berapa bulan? 9. Berarti ke 30 sisanya berapa? 21 bulan menyusui. 21 bulan menyusui. Itu ya yang disebut menyusui dengan sempurna. Dilihat hamilnya berapa bulan. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan udah gak usah lihat hamilnya berapa bulan, lahir bayi, lahir anak, nyusuin berapa lama? 2 tahun. Gak usah pakai ngeliat bulan-bulanan. Lagi kalau yang namanya kebaikan dilebihin, itu bagus. Kalau kebaikan diapain? Dilebihin apa dikurangin? Dilebihin. Jangan dikurang-kurang. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang ayah wajib memberikan rezeki kepada si ibu yang nyusuin tadi. Wajib dia menanggung. Ya. Jangan sampai istri kita suruh nyusuin anak, tapi makanan, gizi, asupan kita nggak kasih. Begitu tuh jangan. Jadi kewajiban 2 arah. 1 kepada ibu, disuruh ngapain tuh ibu? Nyusuin 2 tahun. Buat suaminya disuruh apa? Memberikan rezeki. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Bukan cuma makanan, pakaian juga disiapin. Jadi ketika suami beliin pakaian istri, pakaian khusus untuk menyusui, dia lagi menjalani perintah Allah tuh. Maka bukan berkurang hartanya, malah makin disiapin. Ini pakaian kamu nanti nyusuin, ya butuh berapa? Butuh ini lagi bang, beliin. Jangan takut kalau kita menjalankan perintah Allah, rezeki bukan berkurang, malah makin niatnya di situ. Nih, yang baca ayat ini ngerti, ya ibu tugasnya nyusuin, suami tugasnya apa tuh? Menyiapkan kebutuhan ibu tersebut. Karena kalau si ibu nggak dikasih kebutuhannya, nggak diberikan kebutuhan oleh suami, dia bisa menyia-nyiakan anaknya. Tuh, bisa menyia-nyiakan. Ujung-ujungnya dia nggak akan menyusui anaknya tersebut. Maka Quran ya memberikan perintah kepada suami agar jangan sampai anak ini terlantar. Bagaimana? Kedua pihak baik bapak atau ibu memiliki kewajiban yang berbeda tentunya. Tapi tujuannya sama. Tujuannya untuk anak. Tujuannya berakhir di situ. Tujuannya agar anak mendapatkan hak susu ibunya selama 2 tahun. Wa alal warisi mislu zalik. Kalau bapaknya nggak ada, kan ada bayi ditinggal sama ayahnya, ada. Terus yang wajib siapa? Wa alal waris, keluarga si suami. Ahli warisnya siapa tuh? Ya,
abangnya dia, adiknya dia, atau orang tuanya dia, itu yang wajib memberikan nafkah. Ya Allah, nak, masih baik bapak mau meninggal dunia, tenang, paman yang tanggung kebutuhan kau dan ibu itu. Begitu yang paham. Begitu orang yang paham. Kalau bapaknya nggak bisa karena meninggal dunia, maka lari kewajiban ini wa alal waris mislu zalik. Ahli warisnya wajib sama, ya, sama kayak bapaknya tuh, kagak ada bedanya, memberikan rezeki dan memberikan pakaian yang layak bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu yang layak, bukan yang mewah-mewah. Allah nggak minta yang mewah. Yang ma'ruf itu yang layak. Yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita boros, ya. Jangan kita bermewah-mewah, yang ada nanti sia-sia. Bil ma'ruf, ya. Sesuaikan dengan diri kita. Wa in arada fisalan antara minhuma fala junaha alaihima. Kalau ibu tadi udah selesai 2 tahun, udah selesai 2, dia pengen berhenti nyusuin anaknya, maka kata Allah tidak berdosa sama sekali. Jadi batasannya berapa tadi itu? Tetap 2 tahun, ya, tetap 2 tahun. Wa in aradtum an tastardiu auladakum. Tadi di awal saya katakan, kalau dia mau berhenti sebelum 2 tahun, dia cari wanita yang menyusui, silahkan kata Allah. Tapi ingat, kalau nyuruh orang ada bayaran yang harus diberikan. Tuh ya Pak ayatnya. Wa idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ada apa tuh? Imbalan yang diberikan kepada wanita yang menyusui. Jadi boleh nyari pekerjaan dengan cara menyusui bayi orang lain. Dan ketika disusui nanti ada hukuman khusus. Tidak cukup kita membahas di sini yang disebut dengan hukum seputar saudara sepersusuan. Begitu. Saudara sepersusuan. Di ujung ayat Allah katakan, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, baik istri ataupun suami. Bertakwa. Istri ketika menyusui bertakwa kepada Allah. Maka ketika dia menyusui, yang keluar itu kalimat-kalimat zikir, bacaan-bacaan, kalimat-kalimat baik tuh. Berarti dia sedang menjalankan wattaqu. Jangan lagi nyusuin, malah berbuat itu lari ke anak kita langsung. Lari ke anak kita langsung. Pesan Allah, wattaqullah. Pengaruhnya luar biasa si ibu, ya, ketika menyusui. Kalau dia baik, anaknya jadi baik. Kalau dia melakukan maksiat, langsung nurunin. Ini kok anak masih 5 tahun udah tiktokannya bagus banget sih begini. Tanya ibunya nyusuinnya dulu gimana. Begitu. Jangan-jangan sambil nonton. Kaminya nggak ada dengan tiktokannya nggak ada. Wa'lamu annallaha ma ta'maluna basir. Di ujung ayat, ketahuilah Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Alhamdulillah.